Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Viola Diva dengan NIM 2248201150. Baiklah, di sini saya akan membuat video biostatistik tentang mengolah data menggunakan SPSS untuk memenuhi mata kuliah dari Bapak Hari Ade Saputra MSI. Baiklah, di sini sudah ada datanya pada variabel view. Di name ada singkatan, ada HEW, ada KEL, dan KK. HEW itu nomor hewan, kemudian KEL kelompok hewan, dan KK kadar kolesterol. Pada value kelompok hewan itu sudah dibuatkan value 1 sampai 5 dengan label sebagai berikut. Lanjut ke data view, di sini saya sudah membuatkan terlebih dahulu datanya. Kemudian langsung saja kita lakukan uji normalitas dengan cara klik analyze, kemudian descriptive statistik, lanjut ke explore. Pada dependent list kita masukkan kadar kolesterol, dan pada factor list kita masukkan kelompok hewan. Klik statistik, kemudian centang deskriptif, pastikan sudah 95%, kemudian continue, kita klik plots, kemudian kita centang normality plot with test, klik continue, lalu oke. Baik, pada test of normality kita lihat pada Shapiro Wilk karena data kita kurang dari 50. Di sini p-value-nya lebih besar daripada alpha, maka dapat disimpulkan data kita ini normal. Selanjutnya kita melakukan uji ANOVA dengan cara klik analyze, kemudian compare mean, lalu ke one way ANOVA. Pada dependent list kita masukkan kadar kolesterol, dan pada faktor kita masukkan kelompok hewan uji. Kemudian pada post hoc pastikan sudah centang LSD, kemudian continue, klik option, kita centang homogeneity of variance, kita klik continue, lalu oke. Pada test of homogeneity didapatkan nilai signya itu 0,89, yang berarti p-value-nya lebih besar daripada alpha, maka dapat dikatakan data kita ini homogen. Selanjutnya kita melihat uji ANOVA. Di sini signya 0,00, maka dapat dikatakan p-value-nya kecil dari alpha, maka ada perbedaan. Karena ada perbedaan, maka kita akan membaca post hoc. Pada post hoc didapatkan perbedaan pada kelompok negatif dan kelompok dosis rendah. Selanjutnya kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis. Pada uji Kruskal-Wallis itu kita ubah dulu menjadi kategorik dengan cara klik transform, kemudian record into different variable, kemudian di name-nya kita buat KK2 dan labelnya kita buat kategori kadar kolesterol. Kemudian kita klik all and new values, kemudian range-nya kita buat 90 dan drop-nya 119 pada value 1. Kemudian 120 dan 139 value 2 dan 140 pada value 3. Kita klik continue. Lalu kita klik oke. Kita lihat pada KK2 di data view sudah terisi, maka selanjutnya kita lakukan pada variabel view, ubah desimalnya menjadi 0. Kemudian pada value-nya kita buat di sini value 1 itu normal, kita add-kan, kemudian 2 itu sedang, kita add-kan, kemudian value 3 kita buatkan tinggi pada labelnya. Value 1 normal, value 2 sedang, value 3 tinggi. Oke. Kemudian pada data view kita lihat kakak-duanya sudah terlihat ada tinggi, normal, dan sedang. Selanjutnya kita lakukan uji Kruskal-Wallis dengan cara klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, lanjut ke K-independent sample. Di sini kita masukkan kategori kadar kolesterolnya di test variabel, kemudian groupingnya itu minimumnya 1, maksimumnya 5. Selanjutnya tidak lupa kita centang tes Kruskal-Wallis, lalu klik OK. Di sini kita lihat ada Kruskal-Wallisnya 0,00, maka kita lihat berarti p-value-nya kecil dari alpha. Dilakukan uji lanjutan yakni uji Mann-Whitney dengan cara klik analyze, kemudian non-parametric test, lanjut legacy dialogs, kita klik to independent sample. Selanjutnya kategori kadar kolesterolnya kita masukkan ke tes variabel, kemudian di groupingnya itu grouping 1, grouping 2 nya 3. Klik continue, kita klik Mann-Whitney, kemudian oke. Baik, untuk uji Mann-Whitney di sini p-value-nya besar dari alpha, maka pada dosis rendah dan kelompok negatif itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji chi-square pada data yang selanjutnya, di mana pada name ini ada res, JK, dan PK. Res ini responden, kemudian JK ini jenis kelamin, dan PK ini penurunan kolesterol. Pada value jenis kelamin, kita buat value 1 itu perempuan dan value 2 itu laki-laki. Pada penurunan kolesterol, kita buat value 1-nya ya dan value 2-nya tidak.
lalu oke, ke data view. Selanjutnya kita melakukan uji chi-square dengan cara klik analyze, kemudian descriptive statistic, lanjut ke cross stats. Pada row isi penurunan kolesterol, dan pada kolom kita isi jenis kelamin. Kemudian di statistik, pastikan sudah centang chi-square dan risk. Continue, kemudian ke CHELS, pastikan sudah centang observed, expected, kemudian row dan kolom. Jika sudah, klik continue, lalu kita klik OK. Baik, pada uji chi-square ini kita lihat data kita valid 100%, kemudian pada 2 CHELS 50%, kita lihat pada Fisher exact test, di mana itu p-value-nya 1, berarti besar dari alpha. Maka kita simpulkan tidak ada hubungan antara penurunan kadar kolesterol dengan jenis kelamin. Baiklah, uji selanjutnya yang akan dilakukan yaitu uji regresi linear. Di sini pada variabel view ada pada name-nya konsentrasi dan ABS. Di labelnya konsentrasinya vitamin C dan absorbansi. Selanjutnya ke data view, di sini sudah ada data konsentrasi dan absorbansinya. Langsung saja kita lakukan uji dengan cara klik analyze, kemudian regression, kita pilih linear. Pada dependen kita masukkan konsentrasi vitamin C dan pada independen kita masukkan absorbansi. Kemudian kita klik OK. Di sini untuk R2 didapatkan 0,993. Di sini yang diterima untuk R2 adalah besar dari 95%, dan di sini lebih dari 95%, maka data diterima. Selanjutnya untuk persamaan regresi linear, Y sama dengan A ditambah BX. Di sini Y sama dengan A-nya 107,7 dan B-nya minus 140,9. Maka persamaan regresi linearnya yaitu Y sama dengan 107,7 dikurang 140,9X. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.